Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9. Hari ini Ibu akan mengajar kembali di kelas kalian khusus mengenai tentang kemagnetan. Anak-anak Ibu tetap semangat belajar ya nak. Persiapkan buku catatanmu, persiapkan buku paketmu. Mari kita mulai belajar mengenai medan magnet, di mana bagaimanakah hewan-hewan memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi. Ternyata hewan-hewan juga melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Nah, satu persatu akan kita lihat bagaimanakah pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah, anak-anak Ibu, kita lihat satu persatu mulai dari bagaimanakah kehidupan makhluk hidup di bumi ini dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Ternyata medan magnet bumi ini adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Nah, kita lihat sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kita akan bahas satu persatu bagaimanakah medan magnet bumi mempengaruhi batang medan magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi ini. Nah, anak-anak Ibu, hewan rupanya mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena magnet tersebut dikatakan dengan biomagnetik. Nah, anak-anak Ibu, selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempertahankan upaya mencari mangsa, dan mendeteksi musuh. Tingkah laku hewan apa saja yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah migrasi burung. Ternyata burung melakukan migrasi, misalnya seperti burung elang, layang-layang, melakukan migrasi pada musim tertentu. Beberapa jenis burung itu menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Memanfaatkan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati digunakan sebagai kurir surat atau pengantar surat. Nah, bagaimanakah caranya merpati untuk mengetahui jalan pulang? Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil peneliti Komel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata burung merpati tersebut bukan malah baik, tapi karena medan magnet yang dipasangnya itu tiba-tiba burung merpati kehilangan arah, tidak mengetahui jalan pulang. Nah, yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan air tawar yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka hidup, menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Coba perhatikan gambarnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu dan dapat dideteksi oleh ikan salmon. Migrasi penyu. Nah, ternyata penyu
memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Penyu melakukan migrasi membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun. Coba kita bayangkan, ya. Tidak seperti migrasi hewan lain, umumnya hewan lain melakukan secara berkelompok, tetapi penyu sendiri-sendiri tanpa mengikuti penyu yang lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina, dia mempelajari tingkah laku penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi oleh alat yang mengetahui medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah Florida Timur, laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalan migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah daerah Portugal, penyu akan berenang menuju ke arah Portugal, ke arah selatan Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Nah, yang berikut migrasi lobster duri. Lobster duri termasuk juga salah satu hewan yang merupakan hewan yang melakukan migrasi juga. Lobster duri ini diteliti oleh Kenneth Lohman dan mendeteksi medan magnet dengan meletakkan lobster ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Hasil dari observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasa medan magnet bumi untuk tetap bergerak ke arah yang sudah ditentukan. Untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang berikut migrasi bakteri. Di dalam tubuh bakteri disebut dengan bakteri magnetotatik, bakteri atau MTG, terdapat organel atau komponen khusus yang disebut dengan magnetosom. Magnetotatik bakteri merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan migrasi dan navigasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagel yang berfungsi sehingga mendorong saat bergerak. Jadi flagelnya untuk mendorong dia. Jenis bakteri ini ditemukan pertama sekali oleh Richard Blackmore pada tahun 1975. Ukurannya masih sangat kecil. Magnetosom tersusun atas penyusun senyawa magnetik Fe3O4 atau Greigite Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetis atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung dalamnya masih terus diteliti, diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan atau bidang kedokteran. Migrasi paus. Paus adalah
hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi juga. Tetapi paus ketika bermigrasi tidak seberuntung hewan lainnya. Banyak jenis paus yang tersesat, seperti yang pernah kita lihat dalam berita-berita di TV atau di koran. Banyak paus yang terdampar. Kamu mungkin tidak sadar bahwa paus itu juga adalah hewan yang melakukan migrasi. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Ibu harap kalian catat bagus-bagus di buku catatan kalian, dan ibu harap kalian dapat mencari sumber-sumber lain yang dapat memberi contoh-contoh hewan apa saja lagi yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Nah, ibu harap kalian pelajari bagus-bagus. Sampai jumpa pada pembelajaran berikut. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran berikut. Tetap semangat.